Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya kita bisa melaksanakan ibadah saum dan sudah memasuki fase-fase terakhir kita melaksanakan ibadah saum. Mudah-mudahan apa yang apa yang menjadi tujuan dari ibadah saum kita peroleh, menjadi orang yang bertakwa, memperoleh pengetahuan, menjadi orang yang bersyukur dan juga memperoleh kebenaran. Serta mudah-mudahan di hari-hari terakhir ini kualitas iman kita, kualitas ibadah kita terus meningkat. Anak-anakku sekalian, sebagaimana pembahasan sebelumnya berkaitan dengan berdoa, Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Ayat itu turun berkaitan dengan orang Arab Baduy yang bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah Allah itu dekat? Maka kami akan berdoa dengan suara yang lembut. Ataukah Allah itu jauh? Maka kami akan berdoa dengan suara yang keras." Maka Rasul diam. Tapi tidak lama kemudian datang ayat surat ini menjawab pertanyaan dari orang Arab Baduy ini. Dari ayat itu dapat kita pahami yang pertama yaitu berdoa ketika melaksanakan ibadah saum itu sangat dianjurkan sekali. Karena ayat ini berada di tengah-tengah ayat tentang pelaksanaan ibadah saum. Tentu ini sangat berkaitan erat sekali. Dan juga di dalam suatu hadis dikatakan bahwa orang yang sedang melaksanakan ibadah saum sampai ia berbuka maka akan diijabah setiap doanya. Dan juga ada 3 golongan yang tidak tertolak doanya. Yaitu salah satunya adalah orang yang sedang melaksanakan ibadah saum. Yang kedua, dari ayat tersebut kita pahami bahwa kita harus berdoa dengan suara yang lemah lembut. Karena Allah itu sangat dekat sekali. Allah Maha mengetahui dan Allah Maha mendengar. Jadi sebelum kita berdoa pun Allah tahu apa yang akan kita doakan. Yang ketiga yaitu setiap doa yang kita panjatkan akan diijabah sesuai janji Allah. Dan yang terakhir adalah syarat diijabahnya doa yaitu kita harus memenuhi kewajiban kita atau kita harus memenuhi perintah Allah. Fal yastajibuli fal yu'minu bi, dan harus beriman kepada Allah. Nah, di momen-momen puasa ini, di momen-momen pelaksanaan ibadah saum Ramadan ini, tentu kita sedang melaksanakan perintah Allah, sedang memenuhi perintah Allah, dan juga sedang meningkatkan kualitas iman kita. Sehingga kita sangat dianjurkan sekali untuk berdoa. Apalagi di 10 hari terakhir Allah janjikan suatu malam, yaitu malam Qadar atau Lailatul Qadar. Allah menjanjikan yang memperoleh malam tersebut dengan 1 malam lebih baik dari 1000 bulan. Mudah-mudahan kita salah satu orang yang mendapatkan atau orang yang memperoleh malam tersebut. Maka kita harus banyak berdoa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, terus di dalam berdoa juga Allah kisahkan bagaimana Allah merahmati seorang hamba itu di dalam surat Maryam ya, ayat kedua, Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria.
Dan ingatlah ketika Tuhanmu merahmati hambanya yaitu Zakaria. Idnada rabbahu nidaan khafiyya. Dia ketika berdoa, dia menggunakan dengan suara yang lembut. Qala rabbi inni wahanal admu minni washta'ala ra'su. Dan dia berdoa kepada Allah, wahai Allah, sesungguhnya tulangku telah rapuh dan rambutku telah memutih. Nah, jadi Nabi Zakaria itu berdoa dengan suara yang lemah lembut, kemudian merendahkan diri di hadapan Allah bahwa dia tidak punya kekuatan, hanya Allah sang pemberi penolong. Terus di Rasul Saibang, walam akum bidu'aika rabbi sakiya. Tetapi aku tidak pernah kecewa dengan doa-doa yang telah aku panjatkan. Nah, itulah kisah dari Nabi Zakaria yang Allah kisahkan di dalam surat Maryam. Bagaimana Allah merahmati Nabi Zakaria hanya karena berdoanya. Nah, kita boleh contoh cara berdoa dari Nabi Zakaria. Melemah lembutkan suaranya, terus merendahkan diri di hadapan Allah, dan tentu tidak pernah kecewa di hadapannya. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, dari yang Bapak bahas tadi dapat kita dapat kita tarik kesimpulannya bahwa Allah itu sangat dekat dan Allah sangat menyukai orang-orang yang senantiasa berdoa kepadanya. Dan dikatakan bahwa orang yang paling sombong adalah orang yang tidak mau berdoa kepada Allah. Itu saja anak-anakku sekalian yang bisa Bapak sampaikan. Aku qouli hada wastaghfirullaha li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.